Malam ini kita akan bahas pasal 7 ya dari 1 Korintus. Nah, ini pasal 7 ini ya, banyak yang mengatakan ini adalah bagian-bagian ayat firman Tuhan yang istilahnya a difficulty verses. Karena menyangkut tentang pernikahan, kemudian tentang menyangkut perceraian singgung dan juga remarried lagi atau nikah kembali juga menyinggung Paulus mengatakan lebih baik single atau menjadi selebrati ya atau tidak kawin dan boleh kawin dan tidak ada masalah begitu. Oke. Nah, di dalam bagian pasal 7 ini ya Saudara ya, kalau kita perhatikan ya bahwa dari awal ayat dikatakan Paulus dia mengatakan ya demikian dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Kenapa dia memakai menyebut di awal ayat ini lebih bagus laki-laki jangan menikah ya? Apakah karena ada masalah situasi kondisi pada zaman Rasul Paulus dia mengatakan demikian? Ya, tapi dia berpikir begini karena Paulus sendiri itu tidak menikah ya. Ya kan dia seorang Farisi yang menganiaya jemaat Tuhan, kemudian Tuhan menyatakan diri kepadanya dan Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil. Jadi dia dalam posisi mengatakan bahwa lebih baik tidak menikah, mungkin bagi dia Paulus. Kenapa? Dia karena memiliki tugas amanat agung untuk memberitakan Injil. Kalau dia menikah, tentu agak sulit bagi dia untuk pergi meninggalkan istri dan anaknya ya. Nah, kalau sudah perhatikan di ayat pertama dan ayat yang ketujuh dia ulangi lagi itu ya, mengatakan bahwa hal ini untuk tidak menikah itu juga karena karunia. Coba sudah perhatikan ya. Namun demikian, alangkah baiknya kamu semua orang seperti aku katanya. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Kan begitu. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nah, dikatakan di sini itu tidak menikah itu juga karena kehendak Allah ya dan juga itu karunia ya tidak semua orang itu punya karunia ini ya saudara-saudara ya. Nah, kenapa? Ya tentu kita harus menyadari ya manusia tentu laki-laki punya pandangan sendiri, punya tekad sendiri, dia boleh menikah dan dia juga tidak boleh menikah, itu tidak berdosa kan begitu. Tetapi pada umumnya kan kita mengatakan bahwa laki-laki itu yang sehat dan sebagainya laki-laki pasti ingin dia punya sehat dalam arti itu tubuhnya dan sebagainya ya mau menikah gitu ya memang ada alasan tertentu dia tidak mau menikah oke nah Paulus menyinggung tentang pernikahan ya bahwa pernikahan itu adalah kehendak Tuhan tidak ada salah tapi pernikahan tidak boleh kalau sudah menikah itu artinya tidak boleh dicerai ya, dipisahkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus di Matius 19, sangat jelas ya, tidak boleh cerai kecuali zina, kan begitu. Di ayat yang apa saudara bisa baca itu Matius 19 ayat 1 sampai 10. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan perkataan Paulus juga di Roma pasal 7 ayat 2 dan 3, kalau orang yang telah menikah itu dia terikat dengan hukum. Nah, dengan hukum artinya ya tidak bisa dipisahkan. Nah, ini jadi problem yang masalah ya di tengah-tengah gereja dan orang Kristen zaman sekarang. Memang di dalam perjanjian lama ya Yesus sendiri mengutip mengatakan ya kenapa Musa memberikan surat cerai? Karena kekerasan hatinya ya mereka itu ya minta cerai gitu loh. Mungkin ada alasan-alasan tertentu ya kan. Memang Alkitab mengatakan yang menikah dengan apa nama itu tidak boleh cerai.
artinya tidak boleh dikit-dikit cerai, dikit-dikit ada masa cerai, bukan begitu ya. Mungkin ada hal-hal tertentu, akhirnya Musa memberikan surat cerai gitu. Ya maka itu Yesus mengatakan, kecuali zina, engkau boleh berpisah atau cerai. Ya. Nah, permasalahan terjadi di zaman sekarang ya, saudara ya. Banyak rumah tangga orang Kristen itu jadi masalah, ya kan? Ya, banyak yang terjadi perceraian. Ya, mungkin ada karena zina mungkin ya. Mungkin juga bukan zina karena masalah istilahnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah, ini juga menjadi tren sekarang, bukan tren artinya jadi viral. Ya kan ada seorang pendeta katanya yang jadi viral itu memukul istrinya babak belur ya, disaksikan oleh anak-anak yang sudah mulai dewasa, direkam oleh istrinya, akhirnya kan jadi viral. Nah, Minggu khotbah di gereja jemaat, wah hebat khotbahnya kan, haleluya, haleluya, luar biasa. Tapi di rumah kan menjadi apa ya? Tidak seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi terjadi kekerasan gitu. Ini jadi problem ya, masalah ya sudah ya yang kita hadapi saat sekarang. Makanya banyak orang mengatakan ini difficult versus yang bagaimana kita harus apa nama itu mengikuti apa yang Paulus ajarkan kepada kita. Oke. Okay? Nah, kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, Saudara, ya, yang pertama Paulus itu menasehati katanya kan lebih baik tidak menikah kan seperti dia. Ya enggak? Nah, memang tidak semua orang seperti dia dan juga tidak semua orang punya karunia itu. Oke? Okay? Ya, ini banyak ayat ini dipraktekkan oleh para bishop atau pastornya Roman Catholic ya. Mereka mau ikut seperti Paulus. Jadi kalau mau jadi pastor, you nggak boleh nikah kan begitu. Nah, yang perempuan tidak boleh nikah jadi nun, biarawati ya. Oke. Okay? Nah, mereka mau ikut seperti dia. Nah, ini kan keputusan pribadi lah setiap orang, ya kan? Tetapi juga ini adalah juga namanya syarat yang gereja tetapkan, you nggak boleh menikah kalau mau jadi paus, mau jadi bishop, ya kan? Mau jadi kardinal dan sebagainya. Makanya ya, oke itu memang aturan gereja, oke. Nah, saudara, kalau kita lihat Paulus ya mengatakan lebih baik tidak, tetapi katanya, nah karena mengingat percabulan, lebih baik menikah. Nah, jadi kita lihat seperti ada paradoks, tetapi jalan apa namanya searah ya. Tidak boleh, lebih bagus tidak menikah, tapi lebih baik menikah lagi. Ya, kalau karena apa? Karena percabulan. Nah, saudara bisa baca di ayat-ayat selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi begini, saudara ya, tidak mudah ya bagi kita yang tidak mau menikah ya. Dan kalau mau menikah pun tidak masalah kan begitu. Oke? Tetapi permasalahan yang terjadi juga di dalam Alkitab kita lihat ya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan juga yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen pada awalnya begitu kan. Oke. Nah, kemudian Paulus juga menyinggung mengenai prinsip pernikahan dan kewajibannya. Itu di ayat 3 dan 4. Oke. Nah, kalau kita setelah menikah, itu ada namanya prinsip kewajibannya. Nah, kalau saudara baca, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, jadi dua manusia, dua orang telah disatukan menjadi satu tubuh ya, kalau saudara lihat ini. Ya kan? Tidak boleh dipisahkan kan? Nah, makanya suami dan istri harus ya memenuhi kewajiban masing-masing, ya kan, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Oke, nah saudara bisa lihat ya itu harus saling memenuhi. Kalau suami minta, ya, istri harus kasih, kan begitu. Kalau istri minta, ya suami harus kasih. Nah, kenapa terjadi masalah banyak hal dalam rumah tangga?
Ya karena sudah capek, ya diminta, ini nggak dikasih, ngambek dan sebagainya. Akhirnya lama-lama bisa terjadi perceraian karena tidak memenuhi kebutuhan masing-masing ya. Ini sering terjadi dalam rumah tangga. Apalagi yang bukan Kristen ya. Wah, itu sih cepat sih udahlah. Bangsa apa orang Islam bilang udah kasih talak, talak, talak itu mau dicerain gitu ya. Nah, kita prinsip ini kan prinsip orang Kristen tidak boleh begitu. Oke, tidak boleh, ya kan? Nah, saudara ini yang Paulus katakan, pernikahan Kristen harus memenuhi kewajibannya. Nah, kemudian juga tidak boleh saling menjauhkan. Nah, saudara bisa lihat di ayat 5. Jangan kamu saling menjauhkan kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertalak. Nah, di bahasa yang dipakai orang Israel sebenarnya tidak tahan bertalak itu ya ketidakmampuan menahan menahan diri itu mengenai ada hubungan seksual begitu. Nah, jadi maksudnya begini ya di dalam ayat ini. Nah, kadang-kadang dalam rumah tangga ini memang bisa terjadi perselisihan terjadi ya. Akhirnya istilahnya kita sehari bilang pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Nah, kalau untuk pisah ini, saudara, memang Paulus mengatakan ya, itu harus ada persetujuan bersama. Kenapa pisah? Ya, supaya apa ayat ini mengatakan untuk sementara waktu supaya saling mengoreksi mungkin ya, saling mengatakan ada istilah puasa lagi lah, mungkin ada saling introspeksi diri setelah selesai baru balik lagi gitu. Nah, ini yang Paulus anjurkan ya. Tetapi ini juga bisa bahaya ya. Kalau sudah pisah ranjang itu merupakan tanda ciri khas akan pisah benar-benar. Nah, maka ini rumah tangga Kristen harus hati-hati, sangat hati-hati. Oke, jangan menjauhkan diri. Itu Paulus mengatakan. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, kalau kita ayat 8-9, Paulus ini mengatakan ya mengenai janda, bahwa mereka kalau yang sudah janda, yang Kristen ya, lebih baik jangan menikah lagi. Ya, jangan juga. Udah nggak usah menikah lagi, gitu ya. Nah, tetapi kalau dia masih muda dan sebagainya, Paulus juga mengatakan ya boleh juga menikah, tidak ada masalah ya. Ya, ya boleh menikah kembali. Oke. Nah, itu yang Paulus tekankan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya di ayat 10 dan 16 kalau saudara perhatikan, nah Paulus di sini menegaskan kembali ya bahwa harus pegang janji pernikahan. Nah, ini orang Kristen yang menikah di gereja kan. Nah, pendetanya kan ya memberikan apa instruksi ya kamu harus berjanji yang laki perempuan dan sebagainya ya. Nah, dia harus pegang janji pernikahanmu ya, ya pernikahan ya. Nah, ini juga ada mengenai masalah pernikahan antara Kristen dengan yang non Kristen. Nah, kalau yang non Kristen misalnya suaminya Kristen istrinya non Kristen. Ya, kalau dia mau hidup bersama tidak boleh dipisahkan. Nah, ini jadi apa namanya permasalahan juga. Ada orang yang tanya, apakah waktu dia sudah jadi Kristen atau belum menikahnya? Nah, ini jadi apa nama itu perdebatan. Oke, tapi Paulus ini ditunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh pisah. Kalau istrinya belum Kristen, ya mau hidup bersama suaminya ya jangan dipisah. Sebaliknya kalau istrinya Kristen suaminya belum Kristen ya jangan, kalau mau hidup sama tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Nah, ada satu ayat kata yang mengatakan demikian ya, coba saya perhatikan di ayat yang ke-14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, nih saya anak-anakmu adalah anak cemar gitu ya. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.
Nah, jadi begini, coba kita bandingkan dengan PL ya. Mungkin di prinsip ini bisa pegang. Waktu Yusuf berada di Mesir, dia nikah dengan putri imam yang ada di Mesir. Dia kan bukan orang Israel kan? Apa yang terjadi? Memang tidak mencatat dengan sangat eksplisit ya mengenai kehidupannya, tetapi yang kita tahu bahwa Yusuf tetap ada orang Yahudi, dia tetap percaya kepada Yehova, Elohim. Nah, dia akan mempengaruhi istrinya dan anaknya. Maka kan anaknya semua kan diberkati oleh Yakub, ya kan? Menjadi suku, 12 suku. Kenapa? Nah, ini namanya dikuduskan istilahnya, mempengaruhi supaya dia bisa ikut suaminya percaya kepada Elohim, percaya Yehova, kan begitu. Nah, kalau kita lihat lagi, nah, sebelum Yusuf ini kan Yakub kan mencari istri pergi ke rumah pamannya di Laban. Ya kan mereka kan masih menyembah-menyembah berhala kan. Tapi dipengaruhi oleh Yakub, akhirnya istrinya itu mengikut dia. Makanya anak yang dilahirkan ya akhirnya menjadi suku Israel. Nah, jadi kalau prinsip ini kita lihat di dalam konteks New Testament, saudara, ya Paulus bilang jangan berpisah. Kalau dia mau hidup bersama, ya enggak apa-apa. Jadi suami atau istri harus mempengaruhi yang belum percaya Tuhan. Sampai anak-anaknya nanti bisa percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang Paulus ingin tekankan di sini. Oke. Nah, kemudian Paulus mengatakan di ayat 17 sampai 24 ya. Nah, hiduplah dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Nah, ini dia sedikit ada menyinggung. Nah, orang Yahudi kan dipanggil Tuhan menjadi umatnya ya kan? Ya mereka disunat sebagai tanda mereka adalah orang Yahudi. Nah, kalau kamu dipanggil orang bersunat, nah, jangan engkau meniadakan sunat atau dihilangkan gitu. Nah, ini kemudian Paulus mengatakan yang dipanggil bukan orang bersunat, jangan mau disunat. Nah, ini ada hubungannya dengan orang Kristen yang menjadi percaya kepada Yesus, ya tidak perlu kita disunat sebenarnya kan. Nah, hanya ada orang Yahudi saja yang mengatakan, engkau nggak cukup percaya Yesus, engkau perlu disunat supaya engkau diselamat. Ah, ini kita nggak percaya begitu. Ya, jadi maksudnya begini, kalau kamu orang Yahudi, ya kamu tetap orang Yahudi, kan begitu. Kalau kamu orang bukan Yahudi, kamu jangan mengikuti budayanya orang Yahudi, disunat dan sebagainya. Nah, kemudian Paulus mengatakan di ayat 19, bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Ya, banyak orang Kristen juga ya, ada yang bersunat juga ya, bukan supaya jadi orang Yahudi, tapi karena ada masalah kesehatan ya, ya kan gitu. Nah, jadi di sini tekanan yang bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting mentaati hukum Allah. Ayat 19, coba sudah perhatikan ayat 19. Ya kan? Ya, jelas itu disingkatkan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Oh ya, kita harus mentaati hukum. Tentu hukum Allah, prinsip-prinsip Alkitab, hukum-hukum itu ya. Oke. Kemudian disinggung lagi di ayat 22-24. Yang dipanggil menjadi hamba, pelayan Tuhan, dia adalah orang bebas. Dia menjadi milik Tuhan. Oke, ya, you harus tetap menjadi hamba Tuhan gitu loh. Ya, jadi ini adalah prinsipnya. Kalau you melayani Tuhan, ya saya tetap melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, ya kan? Jangan meniadakan lagi, hilangkan hambanya gitu, tetap menjadi Tuhan. Ini adalah satu komitmen ya, yang Paulus inginkan supaya kita menjadi pelayan Tuhan gitu. Oke. Nah, kemudian nasihat Paulus kepada para gadis dan para janda lagi. Ayat 25 sampai 40. Oke, kita nggak usah baca. Ini ayatnya panjang. Oke. Begini, ya, Paulus di sini mengatakan karena kondisi keadaan pada masa Paulus itu dia menganjurkan
Nah, ini hanya pendapat dia ya, dia judgement dia punya ya. Para gadis lebih baik jangan menikah. Lagi. Karena waktu Paulus itu adalah darurat katanya. Coba saudara lihat di ayat yang ke 25 ya. Coba ayat yang ke 25 ya. Oke, ya. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku, itu pendapatku judgment. Sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, ini kata istilah darurat, present distress. Coba betul nggak ya? Apa bahasa ini? King James pakai apa? Oh ya, distress, present distress. Nah, jadi artinya apa ya? Masa-masa yang sukar ya. Ya betul, kalau kita lihat di 2 Timotius pasal 3 akan datang masa-masa yang dangerous atau sukar ya, terjemahan TB ya. Ya banyak orang yang berpikir ya, ini masa-masa sulit sekarang. Kalau kita kontekskan sekarang, sulit. Ya ada yang menikah, oke. Ada yang menikah hanya mau punya satu anak. Nah, masalah. Ada yang mau nikah mau punya nggak mau punya anak pun pilihan, nggak masalah. Karena dia melihat kondisi keadaan ini, dunia ini semakin sulit ya. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mau nikah, mau punya anak, nggak ada masalah. Tapi masing-masing punya tanggung jawab ya di hadapan Tuhan, kan begitu. Nah, itu yang Paulus nasihati kepada gadis. Nah, kalau gadis mau nikah pun tidak masalah, tidak berdosa. Nah, para janda juga begitu, ya. Lebih baik katanya, jangan menikah lagi kan begitu. Karena situasi kondisi. Tapi kalau dia mau nikah lagi ya tidak ada masalah juga. Itu. Ya, jadi kesimpulan saya, saudara-saudara, bahwa ya bahwa menikah itu tidak dilarang. Ada yang tidak mau nikah karena ada karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Dia nggak menikah. Ya, dia boleh menikah, tidak ada masalah. Yang gadis mau menikah, boleh. Tidak menikah juga boleh. Oke? Yang sudah menikah, ya, suami istri, ya jangan memisahkan diri kan begitu. Jangan sedikit-dikit mau pisah, sedikit mau cerai. Nah, nggak begitu. Oke? Nah, terkecuali ada kasus-kasus yang sangat serius dalam rumah tangga. Sampai mau bercerai. Kan Yesus mengatakan, kecuali zina ya. Tapi kalau yang serius bukan zina, gimana? Kan begitu. Nah, ini jadi problem yang dihadapi oleh gereja. Nah, kasusnya, ya kita ngomong aja lah. Kasusnya Ahok ya. Jadi, ada jadi perdebatan dua golongan. Yang satu bilang boleh, yang satu tidak boleh katanya. Nah, dia sendiri pun mengatakan, saya menikah ya karena ada alasan tertentu. Nah, ini pilihan pilihan daripada dia sendiri kan, oke? Okay? Ya, mengenai perselingkuhan ya kita nggak tahu yang sedalam-dalamnya. Oke, okay? Kenapa bisa terjadi begitu? Akhirnya jadi perdebatan kan gitu. Oke. Okay? Nah, tapi intinya saudara bahwa pernikahan itu adalah kudus dan kita harus berkomitmen memegangnya. Jika ada masalah yang terjadi dalam keluarga, kita harus selesaikan di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di zaman-zaman sekarang, masa-masa yang sulit, kan begitu. Ya, sebagai suami istri, ya kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Anak-anak muda yang mau merit, ya silakan, tidak masalah. Ya harus berbuat komitmen yang jelas ya di hadapan Tuhan. Oke, hidup bersama dan sebagainya. Oke. Nah, karena itu saudara-saudara sebagai orang Kristen ya yang sudah married atau yang belum married ya kita bersama-sama harus ya memikirkan pernikahan yang Tuhan inginkan, yang bagaimana supaya kita boleh memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Amin.